Kesepian adalah emosi universal yang dialami setiap manusia di suatu titik dalam hidupnya. Berbagai situasi dapat memicunya, seperti makan sendirian, pindah ke tempat baru, atau merasa diabaikan oleh orang lain. Namun, belakangan ini, kesepian menjadi semakin umum dan menetap, memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Ironisnya, kita hidup di era yang paling terhubung, tetapi banyak dari kita merasa terisolasi dan terputus. Kesepian tidak sama dengan menyendiri. Ada orang yang menikmati kesendirian dan merasa damai, sementara yang lain merasa tidak bahagia meski berada di tengah keramaian. Kesepian bersifat subjektif dan pribadi, tidak bergantung pada keterampilan sosial. Siapapun bisa merasa kesepian, tak peduli seberapa populer atau ekstrovert mereka. Meski bukan fenomena baru, kesepian diperparah oleh beberapa faktor, seperti situasi pasca pandemi, maraknya media sosial, dan kurangnya interaksi tatap muka. Faktor-faktor ini, di antara lainnya, telah menyebabkan meningkatnya rasa keterasingan dan keputusan pada banyak individu. Mengatasi perasaan ini bisa sulit jika kita tidak memiliki sumber daya untuk menghadapinya. Untungnya, ada cara untuk mengatasi kesepian dan menemukan kedamaian batin. Mari kita jelajahi sekarang. Sebelum masuk ke filsafat, penting untuk disebutkan bahwa jika kamu merasa kesepian, kamu mungkin perlu menemukan orang-orang baik untuk terhubung. Orang-orang yang ramah, hormat, mendukung, dan memiliki minat serta nilai yang sama denganmu. Kami tahu bahwa menemukan orang-orang ini bisa menantang bagi sebagian orang, dan kepribadian kita berperan di sini. Namun, cara terbaik untuk mengatasi perasaan kesepian yang mendalam adalah menemukan suku MU, bukan sembarang orang, tetapi mereka yang membuatmu merasa dilihat dan didengar. Hal terbaik kedua adalah belajar merasa nyaman saat sendiri. Menghadapi kesepian bervariasi dari satu orang ke orang lain. Kesepian adalah emosi umum yang dialami semua orang di suatu saat dalam hidup mereka, tanpa memandang latar belakang, status, atau situasi. Ini bukan sekadar kurangan teman, melainkan perasaan terputus dari diri sendiri dan orang lain, seringkali tanpa alasan yang jelas. Kesepian bisa membuat kita merasa terisolasi, terasing, dan tidak pada tempatnya, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang dan aktivitas. Ia bisa menyelinap ke dalam pikiran kita dan mengisi dengan rasa kosongan yang sulit diisi dengan orang atau benda. Dalam video ini, kita akan menjelajahi cara mengatasi kesepian dan menemukan kedamaian dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Kita tidak sendirian dalam merasa kesepian. Baik kamu seorang CEO di kantor sudut, petugas kebersihan di lorong, bintang film terkenal, atau penggemar setia, seorang janda lanjut usia, atau remaja yang merasa dikucilkan, kamu mungkin pernah mengalami kesepian. Mungkin kamu merasa seperti orang luar, menyaksikan dunia di mana semua orang tampak memiliki tempat, sementara kamu merasa tidak sinkron dan terputus. Mungkin kamu merasakan sakitnya kesepian di sela-sela percakapan atau di antara tawa. Namun, ada cara untuk menghadapi kesepian tanpa melarikan diri atau mengabaikannya. Ada filsafat yang dapat membantu kita memahami dan menavigasi emosi kompleks ini dengan lebih efektif. Stoicisme. Stoicisme adalah aliran pemikiran Yunani kuno yang mengajarkan cara hidup bijaksana dan berbudi luhur dalam situasi apapun. Stoicisme tidak menawarkan obat ajaib untuk kesepian, tetapi memberikan alat untuk menghadapinya, menguranginya, atau bahkan menggunakannya sebagai peluang untuk perbaikan diri. Dalam video ini, kita akan menyelami pendekatan stoik terhadap kesepian, mengambil hikmah dari filsuf stoik kuno seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Kita akan belajar menerapkan ajaran mereka dalam pengalaman sehari-hari dan memperkuat pikiran kita melawan dampak negatif kesepian. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan menyukai video untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam stoicisme dan kesepian. Pengalaman manusia adalah sesuatu yang kita bagi bersama, meskipun kesepian bisa membuat kita merasa terisolasi. Paradoksnya, kesepian juga bisa menyatukan kita karena kita semua tahu bagaimana rasanya kesepian. Pemahaman bersama ini dapat membentuk benang empati yang menghubungkan orang-orang. Dengan ini dalam pikiran, apa yang bisa kita lakukan? Para Stoik percaya bahwa kebijaksanaan adalah salah satu kebajikan fundamental untuk menjalani kehidupan yang baik. Kebijaksanaan adalah sifat yang bisa kita kembangkan dan terdiri dari dua bagian.
Bagian pertama adalah kemampuan untuk melihat dunia di sekitar kita dengan jelas. Kita perlu mengesampingkan bias, penilaian, dan praduga, serta melihat dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Inti dari kebijaksanaan, menurut Socrates, adalah memiliki visi yang jelas tentang kebenaran. Untuk mencapai ini, kita harus menghilangkan hambatan yang mengaburkan persepsi kita, seperti bias dan praduga. Langkah berikutnya adalah menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, membuat keputusan yang rasional dan terinformasi berdasarkan fakta dan sumber daya yang kita miliki. Inilah cara kebijaksanaan membantu kita mengatasi kesepian. Ini membutuhkan kerja batin pada diri kita sendiri. Mengikuti kebajikan ini, kamu perlu menghadapi realitas tentang siapa dirimu, seperti apa pribadimu, dan melihat apakah kamu puas dengan apa yang kamu temukan. Apakah kamu nyaman dengan diri sendiri dan menikmati kebersamaan dengan dirimu? Jika tidak, kamu akan kesulitan merasa tenang saat sendiri. Kamu tidak bisa mengharapkan orang lain menyelesaikan masalah ini untukmu. Kamu perlu melihat ke dalam dan menemukan solusi sendiri. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan latihan kritik diri atau hukuman atas masa lalu. Kamu harus jujur pada diri sendiri, tetapi juga penuh kasih dan pengertian. Pada akhirnya, ini tentang perbaikan diri, bukan rasa bersalah, penyesalan, atau kebencian terhadap diri sendiri. Saya sering mempraktikkan aktivitas ini dan tidak pernah menyalahkan orang lain, membuat alasan, atau memperlakukan diri sendiri dengan buruk atas hal-hal yang saya sesali. Saya menerimanya sebagai bagian dari realitas saya. Saya memahami bahwa diri saya di masa lalu tidak memiliki pengetahuan yang saya miliki sekarang, dan saya telah belajar seiring waktu. Saya berpikir bahwa manusia terus berkembang, dan saya mencari cara yang lebih baik untuk versi diri saya saat ini agar terus tumbuh. Dalam analisis diri ini, saya ingin menunjukkan sesuatu yang penting tentang cara kita berbicara pada diri sendiri. Jika kamu selalu keras dan kritis terhadap diri sendiri, kamu akan merasa buruk tentang siapa dirimu atau siapa dirimu dulu. Kamu akan menyalahkan diri sendiri untuk segalanya dan merasa bersalah, menyesal, marah, sedih, atau malu. Kamu tidak akan menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri. Kamu tidak akan menjadi teman yang baik bagi dirimu. Siapa yang lebih kamu sukai untuk menghabiskan waktu? Seseorang yang menghina, menuduh, berteriak, dan membencimu, atau seseorang yang mendukung, menginspirasi, membimbing, dan memaafkanmu? Kamu perlu menjadi orang kedua itu untuk dirimu sendiri. Para Stoik mengajarkan cara hidup baik dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Dalam konteks kesepian, ini berarti kita memiliki tanggung jawab. Jika kita merasa kesepian karena tidak menyukai diri kita sendiri, kita perlu mengambil tindakan untuk mengubah itu. Kita perlu menjadi pribadi yang nyaman dengan diri mereka sendiri. Jika kita merasa kesepian karena kesulitan mencari teman, kita perlu menjadi pribadi yang diinginkan orang lain untuk berada di dekatnya. Ini bukan berarti berpura-pura atau menjadi orang lain, melainkan menjadi anggota kelompok yang positif dan membantu menjadi teman dan pasangan yang baik. Kita juga bertanggung jawab untuk menemukan suku kita. Terkadang kita merasa kesepian karena tidak cocok dengan kelompok yang kita coba ikuti. Mereka tidak memiliki nilai, minat, tujuan, atau pandangan yang sama dengan kita. Epictetus berkata bahwa kita perlu membuat pilihan yang benar-benar milik kita. Jadi, jika kita mengenal diri kita dengan baik dan jujur tentang siapa kita bisa menemukan orang-orang yang seperti kita. Kita bisa berbelas kasih pada diri sendiri dan bekerja pada hal-hal yang ingin kita perbaiki. Dengan cara ini, kita bisa lebih bahagia dalam kebersamaan dengan diri sendiri, menjadi teman yang lebih baik bagi orang lain, dan membentuk hubungan yang lebih mendalam. Kesepian bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Begitu pula dengan keheningan, jika kita menggunakannya dengan bijak. Tonton video saya tentang bagaimana keheningan bisa membuatmu lebih baik.